Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tul. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini ada satu pengalaman ini Pak Ustadz, pengalaman pribadi di mana ujian itu datangnya dari anak-anak misalnya Pak Ustadz ya. Anak perlu minta duit untuk beli motor misalnya, itu kan ujian ya Pak Ustadz ya. Itu gimana sebenarnya menghadapi ujian-ujian tersebut dari anak-anak? Kalau saya kan anak dua Pak Ustadz, mungkin yang lain anaknya ada banyak, itu juga itu yang kelihatan ya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya gini Pak Ustadz, anak belum menikah gitu, padahal saya pingin anak saya juga pingin menikah, apa itu juga ujian dari anak buat saya Pak Ustadz? Belum menikahnya si anak ini, bagaimana menghadapi dan bagaimana cara menjelaskan itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi harta dan anak itu ujian bagi kita. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi harta atau pekerjaan itu ujian. Jadi sama di orang itu, kalau dia punya harta karena pekerjaannya kemudian dia banggain, itu fasik. Ya, itu fasik. Kemudian dia banggain pekerjaannya beneran, itu jadi syirik jadinya. Dia lupa bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah ya. Sama anak, umpamanya kamu punya anak pinter kemudian bangga-banggain, nah itu juga sama, itu fasik. Jadi kalau umpamanya anakmu hanya cuma pengen nikah atau kamu pengen nikah kemudian Allah belum memberikan izin menikah, ini nggak bisa itu dikatakan ujian secara benar-benar ujian ya. Tetapi itu adalah baru proses ke arah perencanaan. Ujian itu kan bisa aja anakmu udah pengen nikah dengan laki-laki, sudah semuanya bagus, prepare, kemudian nggak jadi. Gitu ya. Nah itu kelihatan ujian. Tapi kalau ini belum, umpamanya ya ini belum bisa dikatakan itu ujian. Ini kan baru perjalanan. Sama seperti umpamanya kamu masuk umpamanya kerja di BUMN. Iya Pak. Cita-citamu jadi direksi umpamanya. Tapi perjalanan baru 1 tahun kan mau jadi direksi, gimana mau baru jalan. Iya. Kan mirip seperti itu aja. Jadi yang seperti itu bukan ujian. Nah, yang menjadikan ujian itu adalah pada saat kamu itu ngomong, memberikan suatu nasihat kepada anakmu, anakmu membantah. Nah, itu kelihatan ujian langsung. Itu ujian yang harus dihadapi. Nah, bagaimana kamu menghadapi anak yang bukan setiap saat ya? Itu seperti itu. Atau dulu, kayaknya dulu setiap saat deh. Nah itu ujian yang harus diselesaikan. Kenapa anakmu bisa membantah omongan kamu? Kan gitu, harus dicari. Bukan aku papamu, kamu harus nurut, kan bukan seperti itu. Tanyain aja, kenapa kamu membantah? Kenapa kamu selalu ngajak berantem papa, kan gitu. Tanya. Udah pernah tanya belum? Udah. Apa katanya? Papa kaku. Ngomongnya kasar, suka marah-marah itu. Padahal kalau saya, menurut saya nih Pak Ustadz ya, menurut saya sih enggak marah-marah ya, tapi apa itu yang salah siapa itu? Yang salah yang ngomong. Bukan yang salah yang dengerin Pak Ustadz. Jadi orang preman, tukang palak di jalan atau dia itu nggak pernah merasa dirinya salah. Apa yang dia kerjakan itu, ini cari rezeki untuk anak istri. Lah orang yang dipalak ini lah gundulmu, kamu malah saya, kan gitu. Sama nggak sih? Kalau dilihat dari sisi yang lain kan kelihatan. Nah, jadi kalau preman itu ya nggak merasa dirinya salah.
Nah, kalau anak berani bilang begitu, berarti bisa aja anakmu jujur, tanyain aja bener, atau tanya pada orang lain, atau tanya sama istri, kan begitu. Sehingga pada saat kamu itu mau menyelesaikan masalah agar anak itu tidak emosional dengan orang tua, itu nanti kan ketemu jalurnya sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu ujian yang harus diselesaikan. Jadi bukan asal kalau kita sebagai imam atau orang tua itu harus nurut, kan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Jadi pergunakan salah satu ayat Quran, la ikraha fiddin. Itu pergunakan itu, fahami itu. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi adanya adalah mengarahkan, memberi masukan kepada anak agar anak mengerti. Itu yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah perbaiki diri kita. Itu nomor 1, sehingga anak itu melihat, oh papaku alhamdulillah sekarang baik, kan gitu. Yang dulunya itu ngeluyur tiap malam, sekarang di rumah, kan gitu. Kalau kamu ngeluyur tiap malam kan, ya kamu kerja kan gitu. Kalau sekarang di rumah, lah kamu pensiun, jadi yang mana? Jadi sudah semua dua-duanya benar. Cuma pada saat dulu kamu masih kerja, nah ini kerja ini ada 2, yang satu di kantor, yang kedua juga di kantor. Yang satu kantornya benar, yang kedua kantornya orang lain. Artinya balik-balik lagi, kalau anak itu tidak mau menjadi ujian bagi orang tua, orang tuanya harus membenahi diri gitu. Iya. Kalau gitu tugasnya istri bagaimana itu Pak Ustadz ya? Ya benar, ya kan kamu juga. Ya tugas istri sebenarnya juga sama mendidik anak, tetapi yang pokok itu kan imamnya dulu sebenarnya. Jadi imamnya dulu memberikan memberikan tongkat estafet kepada istri istilahnya itu, sehingga tahu apa yang harus dikerjain, juga tidak dengan emosi, tidak dengan penekanan, sehingga istri juga nyaman, kan seperti itu. Sehingga pada saat mamanya istrimu itu hamil, itu istrimu hamil anak itu bukan tidak ya, minim sifat buruk ayah dan ibunya, kan seperti itu. Nah, kalau sifat buruk anak itu ya sebenarnya yaitu dari ayahnya atau dari ibunya, yang seperti itu aja. Apakah itu masih bisa dibenahi Pak Ustadz, untuk maksud saya di usia-usia yang seperti ini, udah tua ini. Saya kan udah tua. Masih muda. Masih muda ya, Ustadz? Masih bisa dibenahi yang seperti itu ya Pak Ustadz ya? Lah kan besok kamu nggak mati, jadi maksud saya itu ini kan sudah sudah prosesnya kan sudah tidak di dalam kandungan lagi gitu. Oh gitu loh. Kan memang benar kalau dalam kandungan itu genetik. Iya. Kalau tidak dalam kandungan itu adalah dia mengetahui secara lahiriah. Sehingga kalau dia itu jengkel dengan anakmu jengkel dengan kamu, itu dia melihat lahiriah kamu itu baik apa enggak, itu dia kan punya nilai sebenarnya. Punya nilai sebenarnya. Pada waktu kamu berubah itu dia punya nilai. Nah, nilai itulah yang mudah-mudahan kalau kamu berubah, kalau istrimu mau berubah, ya anakmu insya Allah ya akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Kan kamu doain istri enggak kamu? Insya Allah. Doain gimana? Ya, mohonkan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa beliau, seperti itu Pak Ustadz. Saya doakan, anak saya juga saya doakan seperti itu. Ya, sementara baru itu perubahan yang bisa saya lakukan gitu Pak Ustadz. Kalau saya nambahin gini ya, umpamanya kalau kamu mau doain istri nih ya Allah, jika istri saya itu banyak kesalahan dan dosa, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni. Dan jika dosa istriku itu disebabkan karena dosa-dosaku, ampuni dosaku dahulu ya Allah. Jadi langsung 2 gitu sekaligus Pak Ustadz ya, saya dan istri gitu Pak Ustadz. Nah kan gitu. Iya. Umpamanya ini serius nih. Jadi pada saat istrimu melakukan kesalahan dan dosa nih, itu dipicu sama dosa kamu enggak? Rata-rata Marah. Gimana itu? Disebabkan. Jadi istrimu tuh marah, melakukan dosa nih, marah nih, kaku sama gitu. kamu. Itu disebabkan dari kesalahanmu enggak itu?
Bisa. Kalau ditanya ya pasti saya yang salah. Kan gitu maksudnya. Nah kan begitu. Iya. Makanya sebelum memohon kepada Allah Ta'ala agar kesalahan dan dosa-dosa istri diampuni, ya mohon ampun dulu sih. Ya Allah, dulu saya itu jika sering menggelitik-gelitik, jika saya sering menggoda, jika saya sering makan, jika saya sering ini, jika saya sehingga menyebabkan itu dosa, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Kan gitu ya. Kalau kerja jauh itu salah nggak itu Pak Ustaz? Enggak. Oh, nggak perlu dimohonkan ampun. Kerja jauh? Iya. Enggak lah, kerja namanya juga kerja. Kecuali kerja mungkin Ustaz. Kadang-kadang kan kalau istri saya ditanya, apa mungkin karena kau dulu kerjanya jauh, jadi aku udah terbiasa kau tinggal gitu. Jadi nggak ada apa istilahnya itu. Itu gimana itu? Ya enggak. Kalau itu bicarain lagi gitu loh. Karena kalau iyalah, karena kalau mamanya mengacu pada saya sama istri itu kan dia enggak, alhamdulillah enggak protes. Saya datang di rumah ya enak, nyaman, enggak ini kan. Saya maunya yang gitu tuh Pak Ustaz. Ya, mau bilang cari lagi kan. Maksudnya ya benahi, maksudnya dibenahi gitu loh. Iya. Kan gitu, dibenahi, dirembuk lah. Kalau kamu itu nggak pernah ngomong sama istri kamu, ngomong itu hanya makan ini, iya nggak selesai masalah sehari-hari. Kamu sehari-hari yang dibahas makan, yang dia bahas cerita warisan mamanya. Lah, ya sehari-hari yang dibahas itu masalah kita sendiri dengan istri, apa kekurangannya itu kan dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar ini loh, keluarga kita itu katanya pengennya doa kita sakinah mawaddah warahmah itu di situ harus terbentuk. Jangan hanya cuma doa maunya sakinah mawaddah warahmah, tetapi sehari-hari ayel-ayelan, diem-dieman, kan gitu. Kalau tidur punggung-punggungan, nggak ada apa namanya ini. Nggak ada kehidupan di dalam keluarga secara islami gitu loh. Kamu juga nggak memberikan pelajaran islami kepada istri, mamanya senyum adalah ibadah, ya ngomongin aja terus bab setengah tahun ini bab senyum mamanya. Lah ya ngomong kan gitu. Ya, harus diomongin ya. Itu jadi sama dengan anak. Itu ujian yang harus kita selesaikan. Kalau anak itu tipikalnya seperti kita, ada keras, ada kaku, ada nyablak. Nyablak itu apa sih? Ngomong aja. Ngomong asal ngomong gitu ya. Nah itu kalau kamu amati, loh kayak saya ya sudah hadapkan kamu sama Allah Ta'ala bahwa saya yang dulu awalnya salah karena apa ya? Karena ketidaktahuan, tapi tetap harus berubah. Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu perubahan, bukan hasilnya. Hasilnya kan pengen anak itu solehah atau soleh kan gitu. Itu kan hasil. Tapi perubahan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti Allah itu mau memberikan hasil soleh atau solehah atau belum. Hanya itu aja sebenarnya. Sebenarnya dari perubahan itu. Tapi kalau nggak berubah-berubah, hanya kamu sholat sendiri, mau istrimu ya sholat, baca Qurannya sendiri, baca Quran, itu baik-baik. Tapi itu kan untuk individu sebenarnya, untuk personal kamu, istri, anak. Tapi kalau untuk masalah muamalah sehari-hari dalam keluarga, nggak ketemu. Ketemunya makan apa? Kan masa ketemunya begitu aja, makan apa? Ayo mandi, kan gitu. Bener nggak sih? Bener. Nah itu kan dalam keluarga, tapi kan nggak ada kontribusi amal solehnya di titik-titik itu, ngomongnya. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa belajar benar-benar untuk merubah diri kita menjadi baik di hadapan Allah Ta'ala, berakhlak baik. Kekurangan demi kekurangan, mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, mohonkan ampunan serius, karena itu akan kita bawa nanti, kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mau ngomong kasar ya kita pertanggungkan di apa namanya, di akhirat kelak. Loh kan mulut kan tutup kunci. Jadi saya nggak ngomong loh. Maksudnya dikunci itu jika kamu di dunia itu ngomong semaumu, nanti di sana itu nggak bisa ngomong semaumu. Maksudnya itu begitu, itu dikunci. Jadi ngomong itu jujur.
Maksudnya seperti itu, bukan dikunci terus diem aja, terus nanti tangannya ngomong. Ya iya emang betul, tapi bukan tangannya yang ngomong. Malaikat yang ada pada tangan inilah yang nanti bersaksi, seperti itu. Saya tadi bilang mohonkan ampunan. Apakah ini juga berlaku bagi saudara-saudara kita yang jadi TKW, Ustaz, yang anaknya di negeri ini kurang bagus akhlaknya? Apakah seperti itu, Ustaz? Sama, semuanya itu ujian. Kalau kita tidak perlu untuk melihat bahwa anak-anak teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja di luar itu pasti hanya nakal, kan enggak ya, tapi itu tetap ujian, tetap harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ujian, mohonkan ampun terus menerus. Karena yang saya amati dari teman-teman tenaga kerja, khususnya yang wanita, yang banyak yang konsul itu di saya itu yang wanita. Jadi menurut saya banyak juga kok teman-teman saudara kita yang tenaga kerja wanita di luar itu, dia tetap menginginkan keluarganya baik loh. Kan gitu, berarti dia pengen sekali. Walaupun dia punya suami atau dia itu janda, tapi dia menginginkan. Saya salut di titik itu. Jadi sehingga disitulah saya mencoba untuk tetap memberikan semangat agar dia tetap tidak patah semangat lah. Ikut tanya Ustaz. Tadi kan disampaikan bahwa kalau kita membanggakan anak itu kan fasik. Betul ya Ustaz ya? Itu lanjutannya seandainya itu terus dilakukan, yang terjadi itu sama anaknya atau sama kitanya? Dua-duanya sama. Jadi nanti kalau anak dibanggain ya nanti anaknya gede, entah itu baru nikah atau gimana, udah orang tua udah dibikin jengkel dengan perilakunya. Biasanya seperti itu. Karena sebenarnya anak itu mau baik itu kan atas izin Allah. Mau dia pintar itu atas izin Allah. Jadi nggak perlu kita orang tua itu membanggakan. Malah kita itu senantiasa mengingatkan agar selalu sayang atau mengerjakan syariat Islam itu ya di titik itu. Nggak perlu dibanggakan. Jadi kalau punya anak yang baik, ya didoakan agar dia senantiasa menjadi anak yang soleh atau soleha. Kalau kita punya anak yang menurut kita kurang, di luar kita mendoakan anak kita jadi soleh atau soleha, kita berubah dulu. Berubah yang ada di anak kita itu apa? Loh, itu kayaknya sifat saya, mohon ampun. Kalau kakeknya masuk nggak Ustaz? Kakeknya yang membanggakan cucu misalnya? Ya sama, namanya membanggakan keturunan itu fasik. Tidak boleh membanggakan keturunan, membanggakan nasab ya itu ya, membanggakan pekerjaan, harta dan sebagainya. Membanggakan itu fasik. Jadi fasik dianggap oleh Allah Ta'ala kafir, makanya jangan. Intinya adalah kalau ada anak kita kurang, kita doakan agar dia jadi soleh atau soleha. Kurang itu dari mana nih? Keras, kaku, emosional, egois. Kita yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita ayahnya atau kita ibunya mohon ampun. Nah, mohon ampun itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala dari orang tuanya, paham. Oh ini dia sudah mulai paham. Jadi ujian Allah melalui anaknya yang keras, kaku dan sebagainya itu, dia langsung sampai di orang tuanya, sehingga orang tuanya mohon ampun sampai istilahnya. Jadi ujian yang diberikan Allah sampai pada saat dia mohon ampun ini ya mulailah Allah nanti insya Allah merubah, insya Allah seperti itu. Jadi itulah cara kita benar-benar paham bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bukan terus kemudian oh anaknya itu kurang ajar gini terus taruh ke orang pintar di ini terus jadi tidak bisa. Insya Allah dia hanya seperti, kalau bisa pun dia hanya ngikutin oan, akhirnya dulunya dia pinter tapi dia itu keras hati dan akhirnya ya cuma diem di rumah bengong. Kenapa? Karena udah sering dibaca-bacain sama orang itu, akhirnya bengong terus, akhirnya ya nggak jadi apa yang dibanggain. Sama aja semuanya seperti sudah dia itu bengong terus anaknya nggak bisa dibanggain, si orang tuanya juga melakukan syirik dan musyrik. Selesai dia kehidupan berkeluarganya. Makanya harus hati-hati. Carilah jalan keluar yang islami, yang baik, yang dituntunkan oleh
Rasulullah, ada dalam Quran, Sunnah, sehingga kita itu tidak ngawur dalam menyelesaikan masalah. Nah, begitu insya Allah, mudah-mudahan bisa manfaat bagi yang lainnya. Mohon ampun kekurangan dari anak-anak kita yang menurut kita itu kurang, mohon ampun terus-menerus pada Allah Ta'ala. Biarlah Allah nanti yang menjadikan anak kita itu lebih baik. Dan kalau sudah jadi baik, nggak usah bangga. Kalau udah jadi baik, udah ini, itu gara-gara saya sering tahajud mendoain, itu bangga lagi nanti dengan ibadahnya, itu tidak boleh. Jangan. Lurus saja kita pada Allah Ta'ala. Semuanya yang terjadi atas izin Allah. Nggak perlu kita dimunculkan di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang ujian yang datang dari anak kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.